Begitu aku sampai di rumah orang tuaku, aku langsung cerita sama orang tuaku. Dan kata bapakku dulu memang di situ pernah ada orang dibegal dan mati dibunuh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Melek, podcast Horor Insomnia. Balik lagi bersama gue Asto dan dia Canggih. Di malam yang sunyi ini. siap sunyi, tapi nggak gerimis bro. Nggak gerimis, alhamdulillah ya. Masih aman, tapi lumayan dingin nih. Masih jam 12 sih bro. Masih jam 12. Belum dini hari amat, tapi udah lumayan, suasananya udah lumayan asik lah buat ngobrol-ngobrol sama ngopi ya. Ngopi. Oke bro, jadi kita malam ini ngapain nih bro? Kita malam ini mau nyanyi rencananya. Ini jadi udah nerima satu DM Instagram dari DM @delaisiananda. Langsung aja kita bacain ya. Assalamualaikum dan selamat malam podcast Horor Insomnia. Iya, waalaikumsalam. Salam horor buat Bang Canggih dan Bang Asto. Semoga channel YouTube-nya makin sukses. Amin. Kenalin Bang, namaku Nanda. Usiaku 19 tahun. Dan aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandar Lampung. Aku mau berbagi kisah horor yang pernah aku alami di daerah tempat tinggal aku di Lampung Tengah. Jadi rumah orang tuaku itu berada di Desa Purnama Tunggal, Kecamatan Waipangubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Tetapi karena aku bekerja di Bandar Lampung, jadi aku kos di Bandar Lampung dan pulang ke rumah orang tuaku di Lampung Tengah seminggu sekali setiap hari Jumat sore. Sedikit info Bang, jadi rumah orang tuaku yang di kampung itu lokasinya agak masuk jauh ke dalam, dengan akses jalan yang cukup jauh, ngelewatin kebun sawit, bekas areal perkebunan tebu, ngelewatin kali, dan dengan jalan yang masih underlah. Ibaratnya kampungnya paling ujung lah dan sudah berbatasan dengan hutan-hutan di kabupaten lain. Dan kampungku itu diapit sama dua kali, yaitu Kali Candi dan Kali Pangubuan. Jadi kebayangkan kalau lokasinya jalan kampung yang aku lalui kalau aku pulang itu seperti apa. Jauh banget kayaknya nih kampungnya nih. Waktu itu ceritanya hari Jumat. Waktunya aku pulang ke rumah orang tuaku di kampung. Biasanya kalau aku pulang naik motor dari Bandar Lampung ke Lampung Tengah, itu sebelum maghrib sudah sampai di rumah. Tapi karena ada kerjaan yang harus diselesaikan di kantor, jadi aku pulang sedikit lebih lambat dari kantor dan sampai di kampungku sesudah maghrib. Waktu itu agak hujan rintik-rintik kecil dan masih bisa diterabas sambil jalan pelan-pelan pakai jas hujan. Begitu aku sampai di Jalan Anderlah, masuk Desa Purnama Tunggal, di seputaran bekas areal perkebunan tebu di situ ada satu pohon yang letaknya itu persis di pinggir jalan sebelah kanan. Sedangkan di sebelah kirinya itu adalah kali. Dan di situ tuh nggak ada pemukiman penduduk. Ketika aku lagi jalan pelan-pelan di Jalan Anderlah itu, dari kejauhan sekitar 50 meter sebelum pohon itu, aku ngeliat ada putih-putih di samping pohon itu. Karena penerangan jalan yang kurang terang, hujan rintik-rintik, dan bias tetesan air di helmku, aku nggak terlalu jelas ngeliatnya. Awalnya aku kira itu tiang atau kayu atau apalah di situ. Tapi semakin aku jalan dan semakin dekat dengan pohon itu, terlihat jelas Bang kalau itu tuh sosok seorang perempuan dengan baju putih dengan rambut yang menjuntai panjang. Tapi tinggi badannya itu lebih tinggi dari tinggi orang pada umumnya. Sosok itu berdiri di pinggir jalan sambil menjulurkan tangan ke depan.
seperti orang mau minta tumpangan atau tebengan. Aduh, Tapi pas dia menjulurkan tangannya ke depan gitu, tangannya nggak kelihatan, ketutupan sama lengan baju dia yang panjang. Bajunya itu panjang, jadi tangannya nggak kelihatan, bro. iya nggak kelihatan. Ketutupan baju dia gini. Begitu aku sadar kalau itu bukan hal yang wajar, aku langsung ngegas dan ngebut di jalan Anderlah itu, Bang. Dan aku pun nggak berani lihat mukanya. Aku nggak noleh ke sosok itu. Aku jalan terus aja, dan begitu sudah lewat dari sosok itu, aku coba lihat dari spion. Ternyata sosok tadi sudah nggak ada. Karena kurang jelas melihat dari spion, aku pun memberanikan diri untuk noleh ke belakang. Ternyata memang sudah nggak ada sosok perempuan tadi itu, Bang. Aku cuma masih jelas terbayang rambutnya yang panjang menjuntai dan rambutnya yang goyang tertiup angin pada saat aku lewat. Dan ukurannya lebih tinggi Lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Awalnya dia kira ya dari jauh ya, kan karena rintik-rintik, hujan, penerangan nggak kurang terang, terus mungkin di helm dia ini basah-basah iya, gitu biasa, loh. kena Jadi tetesan. ini dari jauh dia ngeliat kayak ada putih-putih gitu, dia kira apa pohon, apa kayu, apa tiang gitu kan. Begitu sampai deket ternyata perempuan, lagi gini tangannya, Minta tebengan dia. tebengan. Dia sendirian dia, Nanda sendirian ya? Sendirian. Karena kan dia pulang dari Bandar Lampung mau ke rumah orang tuanya. Begitu aku sampai di rumah orang tuaku, aku langsung cerita sama orang tuaku. Dan kata bapakku dulu memang di situ pernah ada orang dibegal dan mati dibunuh di situ. Perempuan tuh yang dibunuh, korbannya perempuan apa gimana? Di Tapi sini nggak ada cerita. nggak bilang dia, cuman bilang kata bapakku dulu memang di situ pernah ada orang dibegal dan mati dibunuh di situ. Ya kemungkinan mungkin korban begal itu perempuan itu tadi ya. Bisa jadi. Dan itu sosoknya. Sosoknya. Sebetulnya masih ada cerita kejadian-kejadian horor dari kampungku itu, Bang. Tapi next aja ya, Bang. Saya kirim lagi lewat Instagram. Oke, siap. Sukses podcast horor insomnia. Terima kasih banyak, Nanda. Oke, next kita lanjut ke cerita kedua. Kiriman dari siapa nih ceritanya? Yang tadi masih Nanda juga. Dari Nanda juga? Oh, iya. Oke. Halo, abang-abang Podhornia. Ketemu lagi, Bang, sama aku Nanda. Ini ada lanjutan cerita dari aku, Bang. Kisah nyata serem yang aku alami di daerah kampungku di Desa Purnama Tunggal, Kecamatan Waipangubuan. Ya, Waipangubuan ya, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi aku ini anak pertama, Bang. Dan aku masih punya adik yang masih balita, usianya di bawah 1 tahun. Kalau pas weekend, ketika aku lagi libur kerja di hari Sabtu dan Minggu, kerjaanku ya ngomong adikku di rumah. Jadi yang sering aku lakuin kalau adikku rewel dan gak bisa tidur itu, biasanya aku ajak adikku naik motor malam-malam keliling kampung sambil digendong di pangkuan ibuku supaya dia tidur. Karena adikku itu kalau diajak naik motor, dia gampang banget untuk tidur. Iya ya, Bro? Anak kecil ya? Anak kita Umur juga berapa kayak tadi? gitu. Iya. Umur berapa? Umur berapa nih? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya, 1 tahun. Jadi ceritanya malam itu adikku rewel dan gak bisa tidur. Seperti biasa, aku dan ibuku siap-siap untuk bawa adikku naik motor keliling-keliling kampung. Akhirnya, setelah dibawa keliling sekitar 15 menit, adikku sudah mulai tidur di pangkuan ibuku. Nah, pas aku udah jalan mau pulang ke rumah, aku ngelewatin gereja yang bangunannya sudah tua banget. Jadi gerejanya itu ada 2. Yang satu gereja Katolik dan satu lagi gereja Protestan. Dan kedua gereja itu berseberangan dan saling berhadap-hadapan. Memang menurut informasi dari kampungku, itu gereja yang pertama kali dibangun di situ dan bangunannya sudah tua banget.
Dan di gereja yang di sebelah kanan itu di depannya ada pohon palem. Ada 3 buah pohon palem di situ. Dan pohonnya juga sudah tinggi-tinggi bang. Sudah lumayan tua juga pohonnya. Jadi pas aku lewat situ, adikku yang tadinya udah tidur tiba-tiba menjerit kaget gitu dan langsung nangis. Aku dan ibuku bingung dan agak aneh. Adikku kebangun dan nangisnya itu kayak diganggu gitu pas lagi tidur. Akhirnya ibuku berusaha nenangin dan nidurin adikku lagi. Persis ketika aku melewati pohon palem yang di tengah, pohon palem yang kedua dari ketiga pohon berjajar itu. Mataku tuh ngerasa kok kayak ada yang janggal di pucuk pohon palem itu. Kayak ada yang melambai-lambai goyang tertiup angin. Padahal angin waktu itu nggak terlalu kenceng dan daun-daun di pelepah pohon palem itu nggak goyang-goyang juga. Dan bener aja bang, pas aku noleh ngeliat ke arah pucuk pohon palem itu, ada sosok kuntilanak berbaju putih yang lagi duduk di atas pohon palem itu. Kuntilanak lagi duduk, anjir. Dan kuntilanak itu bajunya panjang banget, bajunya menjuntai ke bawah terus goyang-goyang ketiup angin. Aku seketika itu langsung ngebut bilang sama ibu untuk meluk adikku sambil dibaca-bacain. Sesampainya di rumah, adikku masih nangis dan begitu aku cerita tentang yang aku lihat tadi, bapakku langsung gendong dan baca-bacain ayat-ayat ke adikku. Alhamdulillah, adikku akhirnya bisa tidur di malam itu bang. Oke bang, segitu dulu ya ceritanya. Makasih banyak bang kalau sudah dibacain ceritaku di Podhornia. Oke, makasih juga dari Nanda. Jadi 2 cerita ini sama-sama ya, sesosoknya Perempuan tadi itu ya, perempuan nih. kan ya masih dari 1 orang tapi dua cerita. Tapi ini di beda tempat ya bro? Beda tempat, cuman masih di sekitar kampung dia itu lah. Yang pertama kan lokasinya sepi ya. Sepi, jalan masuk under lah ke kampung dia itu. Yang ini di sekitaran gereja, kampung dia, di depan sekitaran gereja itu. Paling ngeri nih kalau udah sesosoknya Mbak Kun. Perempuan ya. Iya. Berarti kalau dia ada di pohon itu, apa dia kemungkinan penunggu dari pohon itu ya? Kalau gua rasa lebih di seputaran kampungnya itu, kalau gua rasa. Gitu. Jadi bukan pohon itu bukan tempat tinggal dia, bukan gitu. Maksud lu gitu? Iya, bukan. Mungkin pas lagi di situ aja, lagi nampakin diri di situ. Tapi anehnya ini kan kejadiannya di ini dekat gereja ya. Walaupun itu tadi apa sih kasusnya, gereja itu udah nggak ada apa lagi itu. Jadi gereja itu posisinya udah nggak kepake apa gimana ya? Kalau kata dia tadi kan gereja tua kan itu, iya, bangunan gereja tua udah, ya, mungkin berarti udah nggak kepake ya. Bisa jadi udah nggak kepake, udah bangunan tua lah gitu. Iya. Jadi, nah pertanyaan gua nih bro, apa ya mungkin ya, maksudnya gereja loh kan tempat ibadah, walaupun dia statusnya udah nggak kepake lagi, itu bisa ya dihuni atau sama aja lah dengan tempat-tempat ibadah yang lain kayak misalnya masjid, walaupun dia udah nggak kepake lagi, bisa itu ya mungkin? bisa aja sih, karena memang Bisa aja ya. sosoknya itu kan, lo pernah denger nggak kalau tidur di masjid malam-malam terus dipindahin gitu? Kan pernah sih dulu waktu kita kecil-kecil gitu lagi tidur di masjid, tahu-tahu dipindahin tidurnya gitu kan sama jin gitu. Iya. Ya mungkin aja gitu loh, nggak menutup kemungkinan, walaupun istilahnya notabene-nya itu tempat ibadah, tapi ya apalagi bangunan tua kan, atau mungkin udah nggak kepake lagi jadi kosong gitu loh. Jadi ya mungkin aja, atau mungkin pas dia lagi ada di atas pohon itu gitu. Ya merinding juga nih. Lampu depan. BTW ngomong-ngomong di belakang nih lampunya kedip-kedip loh guys. Kalau nggak percaya kita lihat ya. Sebentar, ini menarik nih. Gitu.
Aduh, jadi kita tadi sambil tag, sambil merhatiin itu lampu ya guys. Hidup mati. Jadi agak horor juga, jam 12 malam lagi kan. Aduh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah. Udah, kita udahin aja ya. Udah. Oke, makasih banyak tadi dari Nanda. @Delaisya_Nanda. Makasih banget udah Dari bergabung. Instagram ini ya? Iya, dari Oke. Instagram. Makasih banget udah bergabung di channel YouTube kita. Next, silahkan kirim lagi cerita-cerita horor dari daerah tempat tinggalnya. Oke, segitu dulu guys. Jangan Oke. lupa dukung Like. channel kita dengan cara like, komen subscribe. and share. Kebalik bro. Nggak apa-apa. Oke. Oke, makasih banyak. Ditunggu Selamat cerita malam. selanjutnya dari teman-teman semua. Emailnya ada di description box atau ada di sini juga. Siap. Selamat malam, sampai jumpa di next episode berikutnya.